Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyi'atina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan mudah-mudahan di acara ini kita akan memberikan semacam edukasi tentang manasik umroh. Nah, pagi ini untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita persilakan kepada Pak Budi. Beliau adalah Kepala Cabang Samira dan beliau dulunya pernah kerja di bank swasta dan hijrah dan memakamkan diri beliau di Samira, dan beliau juga merupakan leader dan motivator umroh di Samira. Kepada Pak Budi, waktu yang tepat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jama'in amma ba'du. Kami bersyukur kepada Allah atas nikmatnya ini. Kita diberikan kesempatan mudah-mudahan sehat lahir batin untuk hadir silaturahmi di kantor Samira Travel Sumatera Barat dalam rangka kita belajar jangan asik gitu ya, jangan asik. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, terima kasih buat Pak Gusmati yang dilakuka dan Ibu ya, keluarga Pak Agung ya Bu ya, hadir hari ini dalam rangka manasik. Nah, ini manasiknya spesial ya Bu. Nah, jadwal manasik kita sebenarnya nanti tanggal 24 itu praktek. Kalau teknis sudah berapa kali, cuman mungkin keluarga belum sempat hadir. Bu, kalau izin yang Ibu Pak Agung, yang keluarganya Pak Agung, saya. Ibu. Kalau Ibu, kakak. Kalau Ibu panggilan siapa? Bu Yayu. Kalau Ibu, Bu Linda. Pak Agung ini asli mana? Oh, Palembang. Kalau Ibu? Oh, itu Jambi. Itu juga kan. Jambi itu orang Sumbar juga kan ya. Turunan dari sini juga Ibu kan? Enggak, orang Jambi ya. Oke. Dan kalau insya Allah kita nanti berangkat tanggal 28. Kalau Ibu dan keluarga tentu sudah pernah berangkat sebelumnya. Oh, ini perdana. Perdana. Oke. Gak apa-apa, makanya hari ini sesuai permintaan dari Pak Kusmati kita mau ada manasik. Nah, manasik kali ini mulai dari teknis, apalagi kalau ini keberangkatan pertama. Jadi kita mau bahas mengenai mulai dari keberangkatan daripada apa yang kita persiapkan di pesawat ya, kemudian turun di Jeddah, kemudian ke Madinah kita stay beberapa hari melakukan ibadah di Madinah, kemudian baru ke Mekah ya. Terus apa saja yang kita lakukan di Mekah sampai pulang. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Nah, kalau prakteknya nanti tanggal 24 di asrama haji. Terus ya, sebelumnya saya kenalkan dulu ke Ibu. Nah, ini perusahaan kita, tapi sebelumnya udah pernah dengar ya Samira? Belum ya? Dan Samira ini perusahaan nasional. Kalau kantor pusat kita itu di Jakarta, dia nasional sifatnya. Kalau ini cabang dan cabangnya ada di seluruh Indonesia, seluruh provinsi Indonesia. Ini pemilik kita, pemiliknya ownernya Pak Haji Fauzi Wahyu Mutoro.
selalu kita sampaikan kepada jamaah. Kenapa? Supaya jamaah itu bisa lebih nyaman berangkat dengan travel manapun. Ya. Yang dipastikan pertama adalah sebelum daftar sebenarnya pastikan dulu travelnya ada izin. Ibu kan masih dengar tuh orang-orang yang sudah daftar nggak berangkat, masih dengar kita sampai sekarang masih dengar. Itu memang awalnya gara-gara ini. Ya pokoknya daftar saja, daftar ke ustaz, daftar ke apa, tapi travelnya sebenarnya belum siap, belum ada izin. Kedua, pastikan dulu jadwalnya baru daftar. Gitu ya Pak Gus. Jadi pada saat Pak Gus daftar itu saya dengar langsung dapat jadwal. Kita seperti itu. Apa mau berangkat kapan, ini jadwal kita gitu ya. Jangan kita itu daftar biro travel nanti carikan jadwal. Nah itu bisa lama tuh. Bisa jadi 6 bulan sampai setahun. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi sebelum daftar itu tanya biro travelnya ada jadwalnya kan. Baru kita cocokkan dengan kita. Lanjutnya pastikan terbangnya. Terbang ini ada yang transit, ada yang langsung. Kalau sekarang kita langsung Padang Jeddah, Padang Madinah. Yang transit itu contoh ke Kuala Lumpur, ke mana kan, baru dia ke. Selanjutnya pastikan hotel. Nah, hotel ini penting. Apa? Hotel ini berpengaruh kepada harga. Ya, semakin dekat harganya itu semakin tinggi, semakin jauh semakin murah. Dan rata-rata kebiasaan masyarakat kita, dia nggak peduli hotelnya, tapi dia peduli harganya. Gitu. Berapa harganya, ada yang murah nggak? Nah, dia nggak tahu. Ada yang murah tapi akan lebih jauh nanti. Nah, apa akibatnya kalau jauh? Kalau jauh tentu dia tidak mudah ke masjid. Yang kelima pastikan visa. Nah, visa ini penting karena kalau visa bermasalah jadi masuk kita. Kita sudah menyiapkan. Jadi di 5 ini selalu diedukasi kepada jemaah. Ya, kalau 5 ini, kalau Samira tadi izinnya, jadwalnya sudah jelas, terbangnya jelas, ya, hotelnya juga jelas. Kemarin kita sampaikan ke Pak Bu, dan visanya biasanya itu 3 hari sebelum berangkat, minimal 3 hari sebelum berangkat. Dan itu adalah urusan dari kemudian nanti kita mau kesini nih Bu, ibu baru nih. Jadi orang yang datang ke Baitullah, ya, itu namanya tamu Allah, Ibu ya. Kita ini dipersiapkan menjadi tamu Allah. Siapakah tamu Allah itu? Adalah orang-orang yang dipilih sama Allah datang ke Baitullah. Jadi saya sampai sekarang tidak setuju kalau orang berangkat umroh itu karena dia punya uang banyak. Pergi haji karena uangnya banyak. Kenapa? Banyak pun uang kalau Allah nggak izinkan nggak berangkat. Benar nggak? Adakah orang yang berangkat dia nggak punya uang? Ada nggak? Nggak ada nih uangnya. Biasa aja ekonominya, jual apa gitu. Ada nggak dia berangkat? Ada. Cara Allah itu banyak. Tapi ini tidak untuk orang yang banyak uang. Saya nggak yakin. Kenapa? Begitu banyak orang yang uangnya gampang lah, kalau 3, 5, 40, tapi nggak berangkat. Kenapa? Karena yang menjadi tamu Allah yang Allah bilang. Itu prinsip. Jadi kalau kita jadi berangkat nanti Ibu, itu karena Allah itu. Karena sebelum kayak gini Bapak Ibu, contoh nih, kami punya jemaah sudah lengkap manasik, sudah selesai, koper sudah dilengkapi semua, tinggal berusaha umur 60 tahun, sehat, selesai semua. Terus tiba-tiba di 5 hari sebelum berangkat dia kepleset di kamar mandi, kepleset sedikit saja, gitu kan. Terus anaknya bawa ke tukang pijit, terus bawa ke puskesmas. Setelah itu ketahuan ada retak di tubuh ibu. Dibawa ke rumah sakit, dokter menyarankan ini harus dioperasi. Ini 5 hari sebelum berangkat, udah lunas, sudah semuanya operasi. Operasinya dilakukan ya 2 hari bisa keluar. Cuman pemulihannya harus sampai 15 hari itu baru terpulih. 5 hari mau berangkat, pilihannya apakah dia berangkat ya atau dia operasi. Ya keluarga pasti operasi dong. Ya. Terus gimana? Diundur berangkatnya. Diundur namanya, tapi saat itu Allah nggak ridho. Itu Bu, kejadian itu banyak. Ini butuhnya kita mana
yang kepedean mau berangkat ke sini itu biasanya nggak lolos. Dia bisa jadi sampai ke sini tapi hatinya itu nggak pas, pokoknya ngerawat aja. Ibu nanti sampai ke sana ya, contoh-contoh orang ibu ke masjid tapi nggak ada rasa. Kita udah sampai di Baitullah tapi rasanya biasa aja. Rugi nggak? Rugi. Apa yang harus kita lakukan? Ya kayak gitu. Kita berbagi itu baru kita berangkat. Uang ada tapi di sini mungkin belum sampai. Itu butuh mas. Kan besok kita mau pergi umroh. Umroh itu sebenarnya apa? Karena banyak orang berpikiran umroh itu adalah ya pokoknya pergi ke sana, ada yang jalan-jalan, itu yang tepat. Jadi pengertian umroh itu adalah ya dia ziarah bertujuan untuk mengurus kita. Terus pengertian sesungguhnya adalah kita berziarah berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah ini ya untuk melakukan ibadah ya dan melaksanakan 5 rukun ini: ihram, tawaf, sa'i, dan tahlul. Untuk ini dulu, untuk ibadah ini itu yang umroh. Jadi umroh itu adalah kunjung berziarah ke Baitullah untuk melakukan ihram, tawaf, sa'i, dan tahlul. Itu yang umroh ya. Ini adalah umroh. Rukun umroh itu ada 5 ya. Kalau rukun ini tidak dilakukan nanti, maka memang kita jalan-jalan namanya, tidak pergi umroh ya, tidak asal. Pertama niat dan ihram ya. Kedua tawaf. Niat ini dilakukan sebelum masuk ke tanah haram. Tawaf dilakukan di Ka'bah. Yang ketiga sa'i dilakukan di Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima tahlul atau bersyukur. Yang keempat tahlul atau bersyukur. Yang kelima tahlul. Jadi untuk manasik kali ini ibu nih ya, ibu harus paham yang 5 ini. Ini boleh dihafal, yang lain nggak usah. Jadi yang ibu akan lakukan nanti yang 5 ini. Baru ibu namanya umroh ya. 1 ya bu, namanya niat. Niat itu adalah ihram. Kedua tawaf. Ketiga sa'i. Keempat tahlul. Yang kelima tertib. Tertib ini harus urut gitu maksudnya. Harus nomor 1 dulu, nggak boleh nomor 2 betul. Oke? Ini bu yang mau kita bahas dalam pertemuan ini supaya kita paham itu ya umroh. Jadi bukan jalan-jalan, bukan ziarah-ziarah saja, tapi melakukan rukun yang. Sekarang kita mulai dari insya Allah ya bu ya. Kita tanggal 28 berangkat dan selama ini jadwal kita di Samira yang setahu saya tidak ada perubahan. Insya Allah untuk berangkat-berangkatan musuh juga tidak ada. Kita tanggal 28 itu berangkatnya biasanya jadwal di sini dari Sumatera Barat itu jam 3 sore. Tapi kita wajib berkumpul 4 jam sebelum jam 3. Berarti jam 10 tuh. Harusnya jam 11 kita ambil 1 jam. Coba kita berkumpul lebih cepat karena untuk persiapan di keberangkatan ada imigrasi dan lain sebagainya. Terus jam 10 kita berkumpul di Bandara BIM, sudah memakai pakaian lengkap kayak gini ya, pakai batik. Udah ada kan bu batik? Bapak-bapak pakai batik, ibu pakai batik ya. Kemudian sekitar jam 11 ya kita siap-siap pelepasan, kemudian kita masuk ke ruang tunggu ya. Jam 12 kita sholat zuhur dulu di bandara. Oke? Karena kita mau terbang jam 15, berarti langsung jamak. Sholat zuhur dan asar langsung di jamak. Jamaknya boleh di asar 2 atau 4 zuhur tambah dengan 2 asar. Langsung jamak nih bu. Kenapa kita harus jamak? Ya, karena kita mau perjalanan. Terus jam 3 sudah di pesawat dan waktu asar itu jam 15.45.
Bisa jadi 15.45 itu kita masih kerasa kusut di nyusun bangku. Bisa jadi daripada kita nanti mulai sholatnya, kita selesaikan dulu 2 sholatnya di bandara. Jadi ya, itu nanti teknisnya. Kemudian bagi tiket, paspor nanti dibagi sama visa di bandara. Perlengkapan semua di bandara. Ya. Terus baru kita masuk dan untuk seat biasa kita sudah ready-kan ya, berkeluarga itu satu rombongan, tapi bisa jadi saja nanti bukan itu 430 isinya ya, bisa jadi ibu dan bapak nanti terpisah kadar luarnya, itu duduk saja dulu sesuai dengan seatnya, nanti akan diatur ulang setelah terbang. Itu kan semua jamaah umroh biasa terpisah itu nanti tour leader mengatur ulang ya, dalam tanda kutip jika memungkinkan. Dan selama ini aman. Kadang-kadang ada juga orang yang bisa, kok ternyata kita dekat. Ya. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Kan semuanya tujuannya sama aja. Tapi kita biasanya sudah menyusul sesuai paspor. Tapi kadang-kadang pihak maskapai ada juga kelengahannya. Itu ya Bu ya. Sekarang jam 3 sudah masuk ke pesawat, sudah duduk. Ya. Jarak tempuh dari Padang menuju Jeddah itu 9,5 jam. Sudah pernah terbang 9,5 jam? Jadi 9,5 jam itu pertama ada 2 kali makan dikasih sama maskapai. 1 jam setelah terbang, 1 jam sebelum turun. Oke. Dan kita juga boleh membawa apa sih perlengkapan kita sendiri, makanan kita sendiri, silakan. Terus yang harus dipersiapkan adalah sebelum terbang di rumah nanti diisi di tas ransel kecil Bu. Kan ibu dapat ransel kecil itu. Nanti ini ditaruh di bandara masuk bagasi dua-duanya. Dan ini dilabelin, kita ngelabelin. Ya, itu nanti ada pengumumannya, dilabel semua, nanti masuk bagasi yang ibu bawa ke atas, tas kecilan biru sama tas pribadi. Di situ silakan kalau kita butuh obat-obatan pribadi atau jaket di situ. Ya. Terus selama perjalanan jam 3 terbang kita 9 jam ya. Kalau terbangnya normal jam 3 jam 4 kita hitung 9 jam ya, jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 10 11 jam 12 9 jam atau 9,5 jam lebih, itu hampir jam 1. Jam 1 itu waktu Indonesia. Ada perbedaan 4 jam antara Jeddah dan Indonesia. Ya, di Indonesia itu biasanya sudah malam, di sana tarik lagi mundur 4 jam. Berarti kalau jam 1 ditarik 4 jam, jadinya jam 12, jam 11, jam 10, 1, 2, 3, 4. Di sana itu sebenarnya baru jam 10 atau jam 9 malam. Nah, jam 9 malam di waktu Jeddah, tapi di Indonesia sudah jam 1 malam. Itu ya artinya. Jadi keluarga udah tidur nih Bu sebenarnya di sini. Tapi kita sana baru belum masuk tengah malam. Oke. Kemudian setelah turun nanti, sebelum turun ada 2 sholat lagi kita ketemu di pesawat, sholat maghrib dan isya. Nah sama Bu kita perlakuannya. Kita mau belajar sekarang sholat. Jadi kita bahas satu-satu biar minimal itu. Kita akan ketemu 2 waktu sholat, sholat maghrib dan sholat isya. Pertama, dan kita duduk bersama-sama. Pada saat masuk waktu maghrib, nanti kru pesawat menyampaikan atau tidak menyampaikan sudah masuk waktu maghrib, para jemaah silakan sholat. Kita sholatnya kok siap sholat di pesawat. Tentu kita tidak boleh berwudu dengan air, ya. Kita berwudunya dengan tayamum. Apa tidak boleh dengan air? Karena nggak ada tempat wudu khusus kan. Kemudian juga air yang ditumpah. Oke, sekarang kita belajar. Ada nggak tempat tayamum? Tayamum itu berwudu yang di
anggota tubuh yang bertayamum itu hanya dua. Satu wajah, kedua tangan. Oke. Caranya adalah kalau ibu di depan kursi seperti ini, kita ambil debunya di depan kursi. Kalau dekat dinding ke dinding, ya. Dan kita cobakan, kita niat tayamum, kemudian kalau ibu di depan kursi masing-masing kayak gini. Kalau kita di depan dinding kayak gini, kita ambil dulu debu, anggaplah ini kursi atau dinding satu ya bu ya. Kita ambil debu, kemudian boleh kita tiup. Coba bu, kita teskan. Anggap, ya, anggap di depan, kita ambil. Yang diambil itu adalah partikel debu sebenarnya, kan tidak ada debu sama. Diusap. Jadi ini kursi orang di depan. Satu kita tiup. Boleh ditiup, ada juga yang mengukur ini. Baru diusap ke wajah. Oke, satu lagi. Sisi wajah. Sekarang untuk tangan. Tadi di sini usahakan di tempat yang berbeda. Ambil debunya di bawah, di berbeda. Oke, ambil bawah. Oke, usap. Lalu kita tiup lagi ukur. Sekarang tangan. Tangan nggak usah dibuka oleh kita, tapi langsung tidak biasa. Dua. Dan ini jangan dilepas. Dia mencoba. Selesai kita bertayamum, tapi kita sekarang sholat. Sholat itu tetap ada kiblat. Kiblatnya di kendaraan sesuai dengan arah. Kita jadi kiblat. Kita sholat mak. Diulang lagi bu. Ini udah paham? Paham ya? Yang diusap cuma dua, wajah, tangan. Wajah kayak gini aja. Selesai dulu wajah, ambil lagi debu, tangan. Jangan dilepas dulu ya. Gampang lah, nanti diajarkan. Oke. Dan mereka juga udah tahu kok belajar di sekolah. Oke. Sekarang kita sholat. Oke. Sholatnya langsung niatnya jamaah. Kita bahasa Indonesia saja, ya. Sekarang sholat maghrib. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat, ya, menghadap kiblat karena apa? Langsung dan jamaah isya, ya, dikasar 2 rakaat menghadap kiblat karena apa? Berarti kan udah 2 langsung itu ya. Baru mulai sholat, ya, hadap kiblat, takbir, ya. Kemudian doa yang kita Al-Fatihah, ayat pendek. Saya mau ajarkan cara rukuknya. Kan kita sambil duduk. Dan ini kalau seandainya ada menguklim di sebelah kita harus berpisah. Kalau luar nanti ada bapak-bapak lain atau siapa, kita nggak perlu berpisah. Sholat masing-masing seperti gambar itu. Ini kan orang nggak berpisah itu. Kalau aja tetap. Tadi setelah ayat pendek, kita rukuk kan bu? Rukuknya kayak gini. Agak memotong sedikit, baca Subhanallah, kemudian kita bangkit. Habis itu kan kita sujud. Sujud itu agak di bawah dari itu. Tadi kayak gini, sujud kayak gini. Subhanallah, oke, baru kita duduk, ya, sujud lagi. Kemudian bangkit, ya, rakaat kedua sama, rakaat ketiga, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat maghrib, langsung isya kan? Langsung isya, langsung nih, sholat isya, ya, sama caranya ambil rakaat kedua, salam. Sudah selesai tugas kita. Utang kita kepada Allah, kewajiban kita sudah selesai. Walaupun nanti sampainya di Jeddah itu masih jam 10, setidaknya kita sudah selesai. Biar tenang, oke? Baru kita lanjut. Begitu juga nanti
suruhan kenapa? Orang tidak bergerak biasanya dia takut cenderung dia bergerak. Atau juga ada beberapa guru mengajarkan ibu juga bisa bergerak sendiri. Kita juga banyak sebenarnya jam, oke? Dan pesawat misalkan kita pakai baju hangat, ya, pakai kaos kaki. Kenapa? Karena kan AC-nya itu semua. Dan rata-rata sih orang-orang tua-tua memang itu dimakan. Makanya bawa obat-obatan pribadi, kalau bapak suami atau apa itu obat-obat pribadi. Walaupun kita bawa obat kan lebih nyaman kalau obat pribadi kita. Misalkan terus ingatkan, kan udah makan pribadi, paksakan makan. Saya melihat jamaah yang malas makan karena ngantuk, karena stres, itu masuk angin. Kan nanti dikasih makan, paksakan. Kalau itu tidak cocok seleranya, makanan kita yang kita. Oke? 9 jam terbang, 9 jam kita ini jeda. Sesampai di jeda, tugas jamaah adalah mengikut saja tour leader. Jadi yang mendampingi dari tanah air itu tour leader. Tour leader itu tugasnya memimpin perjalanan. Ya. Setelah sampai di jeda, ada satu lagi tambahan petugas, namanya mutawif. Mutawif menunggu dia di bis. Kan nanti keluar dari bandara, terus koper kita nggak urus. Ibu koper itu serahkan nanti di bandara, ketemunya nanti di kamar. Kita keluar ikut tour leader, ketemu mutawif, disuruh masuk bis. Oke, bisnya langsung menuju ke Madinah. Ya, besok insya Allah perjalanan kita dari Jeddah ke Madinah. Ya. Dan sebelum berangkat, ya, nanti dikasih makan lagi bu di bis. Makannya ayam al-baik. Pernah dengar nggak? Ayam baik itu ayamnya seperti KFC-nya kita di sini, tapi kan di situ al-baik. Itu makanan kita sama perjalanan. Perjalanan kita tuh hampir 6 jam. Ya, tapi busnya di sana yang menurut saya selama ini juga jamaah, walaupun 6 jam perjalanan karena jalan di situ besar, busnya bagus, lurus, kita bisa istirahat. Mirip-mirip lah kayak di pesawat juga, tenang. Ya, jadi silakan makan dulu, kemudian kita akan dibimbing sama mutawif. Ya, perjalanan kita langsung ke Madinah menuju hotel. Diperkirakan nanti kita sebelum subuh sudah sampai di Madinah. Ya, kalau nanti kita berangkat mungkin jam 10 atau jam 11, 1, 2, 3, 4, 5, jam 4 subuh kita sudah sampai di Madinah. Baru setelah sampai di Madinah kita langsung check in hotel. Check in hotel, biarkan dulu mutawif dan tour leader ibu duduk aja di lobi sesuai. Dan tidak usah tanya koper dulu, koper nanti udah ada yang terusin. Duduk di lobi, tugas kita duduk kunci kamar. Ya, setelah dibagikan kunci kamar, silakan masuk ke kamar masing-masing untuk persiapan sholat subuh. Karena subuh itu hampir jam 5 lewat. Sebenarnya jam 4 itu masih bisa keburu tahajud. Jadi untungnya kita berangkat dari Padang itu karena perbedaan waktu, kita masih bisa sholat tahajud di malam pertama dan subuh. Itu udah langsung masjid. Ya, kalau kan di Madinah semua hotel kan dekat saja dari masjid. Pokoknya gampang. Ya, bagi yang memang sanggup ke masjid, silakan ke masjid. Bagi yang memang terkendala, nggak usah ke masjid. Ada tamu nggak? Ada yang ditanya? Bicara utama. Ya bang, Tanya sebenarnya ada umur 1 bulan di Pulau Besok. yang Lailatul Qadar ada apa? Maksudnya? Lailatul Qadar itu tak full berarti tanggal 10, tapi lebaran di situ. Yang dari awal sampai Yang dari awal ada bawaan benar. gaib apa ya? Panadol apa ya? Lailatul Qadar 100. Sebenarnya Lailatul Qadar itu Yang 10 berarti. di 10 hari poso. Ada berapa? Sebulan juga di sana. Ya, ada sampai sebulan ini apa melihat itu? Aku ada
Di Basro ada sih ya. Apakah di Iya. Tadi mata adalah subjek tadi mas kan kan. ada siapa ke sebelum Mas Andre? Tuh bang itu cewek kan ada yang kita di selingkah. Siapa bang? Si F. Nama selingkah lah. Kan selain rumah selingkah. Semua doa. Oh. Itu kata tadi tanya untuk. Ya, dia sebelah ya. Kayaknya di mana? Nah ini masuk. Dia mau kayak episode lagi, soalnya itu suatu inspirasi bro, soalnya nanti Pak Arna di dalam jadi kadang-kadang memang aku kenapa sama dia cuma karena banyak istilah berbeda, cuma sebelum orang yang kenal, oke pasti nanya full. Setelah itu menyerah. Jadi kami tidak langsung mengatakan full itu lah kenapa lu? Kalau full itu pak masih kecil aja. Orang kayak sekarang dulu dua lagi. Dan pada lagi ayo pulang. Lalu itu mas. Coba sampai ini. Mau pak nggak terletak. Kalau yuk, nanti Yusuf, bisa mana Yusuf? Jam satu siang apa? Bisa tak terkajar di jalan dan itu aja tak iso. Iya. Jangan kayak ngomong dari tanah aja di bayi jadi ya kan. Tetap ya. Saya mengambil kan? Aduh. Kita lagi. Halo. Itu udah cukup ya. Itu lagi sampai kan? Ya lepas. Kalau pertama kan? Berarti kalau untuk Lailatul Qadar itu banyak apa itu? Sampai soal. Ya. Sampai dulu. Mudah-mudahan jadi Nomor masih ada Pak? Coba dulu saya jawab. Coba. Orang selalu menanya full kita. Tapi mamanya Bapak full Ramadan itu rata-rata jamaah kalau berumur pulang itu demam. Kadang situ loh. Kenapa? Kan berbeda suhu di sana dengan suhu di sini. Itu kebayangkan. Jadi kalau kita bulan Ramadan di situ, pikiran kita memang berkompetisi terus. Kita kadang-kadang lupa dengan kondisi. Bayangkan, saking semangatnya dijejer pertama. Karena kan kalau Ramadan itu kan kita malas pulang. Kebayang sebulan kita nggak ada yang kayak Samira, kok sekarang tidak ada full Ramadan. Yang ada 10 hari setelah Ramadan beberapa kali pulang Ramadan. Itu namanya itu pun masih pada jadi ada edukasi itu penting. Pak, kalau nggak edukasi orang masyarakat, kalau level itu kan ada nilai bisnisnya. Kalau kita bisnis ikutin, kasih juga di sana. Kalau saya kalau punya keluarga sekarang dia umur kayak kondisi dia mau pulang makan, kita lihat kasih dia yang harus. Karena memang ya, selama Ramadan itu kan enak di sana. Itu apa kalau ada yang sakit 3 hari di hotel saja. Oke, tadi kita sampai hotel ya. Hotel, nanti bagi kita hotel, kita usahakan sholat subuh yang pertama. Kalau kondisi fisik kita memungkinkan. Dan yang di program malam pertama itu tidak wajib. Kita kasih kebebasan itu mau istirahat lebih bagus. Ya. Kenapa nanti satu harian kita akan full lagi. Kalau memang rasanya tidak memungkinkan ke masjid, nggak apa-apa. Kita tahan dulu. Atau subuh aja ke masjid sebentar habis itu pulang lagi. Yuk. Kemudian di hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai kita 6 malam di sana. Malam itu. Ini berarti itu 1 malam tadi. 6 malam. Setelah 6 malam baru kita pindah ke Mekah. Nah, di Madinah namanya kita di Madinah itu lebih banyak kita bolak-balik ke Masjid Nabawi. Ya. Kemudian ada beberapa tempat ziarah, salah satunya ke rumah, ke Jabal Uhud, tempat pertempuran perang Uhud. Ya. Kemudian juga ada ke Masjid Kuba, masjid yang pertama sekali di Madinah, dan ada ziarah makna kota Madinah. Nanti kita akan keliling Masjid Nabawi.
dia pakai izin. Setiap jamaah keberangkatan hanya boleh masuk ke situ 1 kali. Yang berizin, ya, yang diizinkan secara resmi. Terus nanti kita juga akan ziarah di Makam Rasulullah. 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi, ibadah nih, pahalanya sama dengan 1000 kali kita ibadah di sini. Jadi manfaatkan hari-hari kita yang tidak banyak itu di kota Rasulullah, Masjid Nabawi itu banyak. Terus di Madinah itu di kota Madinah itu kita berumroh. Barulah kita mulai rukun umroh tadi. Pertama berniat. Baru kita bahas mengenai rukun umroh. Rukun umroh yang pertama tadi adalah niat. Ya. Di hari terakhir di Madinah, ya, anggaplah hari ini hari terakhir, nanti sorenya kita dimanasikan dulu sebelum besok ke Mekah, kita manasik lagi, ya, untuk persiapan yang benar-benar kita tuh ready untuk melakukan ini. Oke, kita manasik, terus besok pagi, ya, besoknya kita mau ke Mekah nih, mau melakukan umroh. Biasanya berangkat itu siang setelah sholat zuhur ke Mekah. Nah, maka sebelum kita berangkat ke Mekah, kita manasik dulu untuk persiapan apa-apa saja persiapan kita mau berangkat ke kota Mekah. Maka kita belajar mengenai sunnah-sunnah sebelum kita itu melakukan ihram. Ini nanti di Madinah. Sebelum ke Mekah, kita akan pertama mandi sunnah ihram. Mandi itu di hari keberangkatan kan ini manasik nih. Besoknya kita udah malamnya subuhnya kita mandi ihram. Mandi ihram itu seperti mandi besar, ya. Dan memakai baju ihram. Baju ihram kayak gini. Ini nanti ada, kalau di koper lagi sudah ada. Kalau baju ihram perempuan itu adalah semua yang menutupi auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Setelah itu, setelah kita mandi, kita memakai wangi-wangian di badan, bukan di baju. Setelah mandi tadi, kita pakai wangi-wangian di badan, bukan di baju. Setelah itu kita memotong kuku, cukur-cukur, bersih-bersih nih, merapikan rambut-rambut semua di badan, ketiak, kumis semuanya, ya, kita bersih-bersih. Itu adalah sunnahnya sebelum kita memakai ihram. Ini kain ihramnya. Laki-laki ini pakai syal, perempuan seperti ini. Di mana kita pakai ini waktunya di Madinah. Kalau kita langsung ke Madinah. Kecuali kita langsung ke Mekah, ini kita pakai di pesawat. Karena turun di Jeddah kita sudah berniat. Sebelum kita berihram untuk melakukan rukun pertama, ya, kita akan melakukan sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat ihram. Kemudian berniat umroh bersama-sama. Kita namanya mengambil mikot. Nah, kita mengambil mikot ini namanya di masjid ini. Mikot itu adalah tempat kita berniat. Jadi kita akan check out di hotel, pergi ke tempat mikot di sini. Tapi setelah di sini kita tak balik lagi ke hotel, kita langsung ke Mekah. Itu dilakukan di hari H keberangkatan ke Mekah. Jadi persiapan kita mulai dari pagi mandi ihram, kemudian siap-siap pakai ihram. Itu udah pakai kayak ini kita sehari itu, ya. Sampai kita nanti sholat zuhur, makan siang pakai kayak gini. Setelah sholat zuhur dan baru kita berangkat ke masjid ini. Masjid ini jaraknya sekitar 30 menit atau 45 menit dari hotel kita. Tapi kita sudah check out, tidak kembali lagi ke hotel. Kita sudah menuju ke Mekah. Setelah mengambil mikot, kita langsung ke Mekah. Kemudian di masjid ini kita mengambil niatnya, bersama-sama akan dipandu oleh pemimpin.
Tadi rukun yang pertama adalah berniat. Nah, kita coba. Ini niatnya. Kita anggap sekarang kita sudah berada di bis menuju ke kota Mekah. Ya. Sebelum kita memasang niat, kita harus pakai ihram. Ingat bapak-bapak, tidak boleh lagi dia memakai pakaian biasa, sudah pakai ini. Yuk, kita lafazkan niatnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Labbaika Allahumma Allahumma umratan. umratan. Ini niat yang singkatnya dan ada di buku kita, halaman 3233. Buku udah dapat ya Bu? Buku itu halaman 32 dan 32 dan 33. Oke, karena ada dua pelafazkan niat, ada yang panjangnya pakai nawa itu, ada yang pendek seperti ini. Tapi intinya sama, sah dua-duanya. Ya, yang mana? Tapi nanti kalau mutawif membimbing tergantung mutawifnya. Berarti memasang niat ini dibimbing ya Bu. Kayak ini nih. Labbaika Allahumma umratan. Ibu sampaikan. Nah, kenapa dibimbing? Karena setelah kita melafazkan niat, ya, kita nggak boleh mundur lagi dari umroh. Sudah langsung, ya. Pertama berniat sudah tidak bisa lagi mundur. Kalau sudah pasang niat harus lanjut rukunin sampai 5. Artinya kita sudah pasang niat, kita mau lanjut menuju kota Mekah. Sama, perjalanan dari Madinah ke Mekah 6 jam juga. Naik bis lagi, Pak Den. Setelah niat ihram, setelah berniat dan ihram maka berlaku larangan selama ihram. Jadi setelah berniat tadi ada larangan dan pantangannya. Ini larangannya bagi laki-laki. Setelah dia berniat tidak boleh lagi memakai sesuatu yang menutup kepala. Tidak boleh dipakai kopiah lagi. Ya. Kemudian bagi kedua tidak boleh lagi memakai sesuatu yang menutupi mata kaki. Dia nggak boleh pakai kaos kaki atau pakai sepatu yang menutup mata kaki. Ketiga, dia tidak boleh lagi memakai pakaian terjahit. Dia hanya pakai ini aja. Ya, tidak pakai celana dalam, tidak pakai bau singlet dalam, kosong di dalamnya. Dia hanya pakai pakaian ikram ini, 2 lembar pakaian ini tanpa dijahit. Kecuali ini shal ini dianggap aksesoris. Kemudian untuk larangan dan pantangan wanita, ini Ibu coba perhatikan. Setelah berniat tadi, maka tidak boleh lagi ibu memakai yang menutupi wajah. Kalau pakai cadar dibuka, pakai masker dibuka. Kedua, tidak boleh lagi memakai sarung tangan. Maksudnya sarung tangan yang menutup punggung. Dia yang boleh terbuka hanya telapak tangan dan wajah. Ketiga, ya, untuk laki-laki dan perempuan apa saja larangannya? Kalau tadi kan untuk bapak-bapak dan ibu itu bisa. Ibu-ibu nggak boleh lagi menutup wajah, tidak boleh lagi menutup, ya, telapak tangan dan wajah. Bapak-bapak tidak boleh pakai tutup kepala dan tidak boleh pakai pakaian berjahit. Nah, ini untuk laki-laki dan perempuan. Setelah dia berniat, tidak boleh lagi memakai yang namanya wangi-wangian. Apapun yang wangi tidak boleh disentuh. Jadi hati-hati di tas nanti kalau masih ada wangi-wangian, ada pokoknya beraroma wangi, mau tisu wangi pun nggak boleh, karena itu membatalkan. Yang kedua, tidak boleh lagi memotong kuku, mencukur setelah berniat. Ketiga, tidak boleh membunuh binatang setelah berniat. Dan yang keempat, tidak boleh lagi memetik tanaman. Yang kelima, tidak boleh melaksanakan akad nikah, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh bertengkar, mencaci, mengucapkan kata-kata kotor, dan tidak boleh berbuat maksiat. Ini harus dijaga. Oke. Sekarang setelah berniat tadi, perjalanan kita menuju kota Mekah selama 6 jam. Tugas kita di dalam bis, ya, pertama bertarbiyah, kedua silakan istirahat, ya, dan setelah sampai di Makkah
kita akan diantar dulu ke hotel, di-check-in lagi hotel. Kita kan pindah hotel ceritanya Bu. Ya, check-innya sama, koper-koper yang nggak usah diurus, Ibu langsung masuk ke kamar masing-masing sebelum melakukan rukun umroh yang kedua. Apa itu? Tawaf. Sebelum tawaf kita disuruh dulu masuk kamar istirahat 1 jam. Kenapa? Karena kita akan mengeluarkan energi habis ini. Rukun yang kedua adalah tawaf. Ya, istirahat ke kamar 1 jam, Ibu. Nah, pada saat kita istirahat di kamar ini, yang sering terjadi, ya, makanya kita ingatkan, kalau bapak-bapak sama-sama bapak-bapak itu sekarang saya mau bahas itu. Pertama, setelah di kamar istirahat kamu 1 jam, memulihkan tenaga. Tidak boleh membuka aurat di depan orang bersama wanita. Apa aurat itu? Jilbab boleh buka, ya, tetap berpakai jilbab. Kalau membuka di kamar mandi. Kedua, hati-hati kalau masuk kamar mandi, ya, di wastafel itu semua sabun wangi, jadi nggak boleh sentuh, ya. Tidak boleh buka aurat, tidak boleh menyentuh, itu harus jadi. Ya, bapak-bapak juga sama. Biasa bapak-bapak kecenderungan dari depan pakai kayak gini, isi deh tuh kamar mandi. Dia tukar biasa dengan sarung atau celana pendek, nggak boleh. Kenapa? Itu sudah berjahit. Ya, sama, jangan sentuh sabun, jangan sentuh. Itu yang harus diingatkan pada saat kita istirahat. Setelah istirahat 1 jam, kita akan berkumpul lagi di bawah di lobi, ya, dalam keadaan berwudu, karena kita mau melakukan wudu yang kedua, yaitu kita hindari kebiasaan ini selama kita sudah berihram. Gigit-gigit kuku, cabut-cabut bulu rambut, dan mencabut rambut. Kita melakukan rukun umroh yang kedua. Terus setelah kita berniat itu, lebih banyaklah kita talbiyah. Ibu, ini talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik La syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi sepanjang perjalanan 6 jam tadi, tugas kita sebenarnya adalah setelah berniat berbanyaklah talbiyah, ya, untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang lain itu yang membatalkan untuk kita berbanyak talbiyah. Kemudian baru kita melakukan rukun kedua, yaitu Oke, Samira Travel sebenarnya menyediakan perlengkapan tawaf namanya alat bantu dengar receiver. Oh ya, seperti yang disampaikan. Cuman beberapa bulan terakhir alat itu tidak boleh dipakai sama tentara kerajaan. Ya, kenapa? Menurut mereka itu mengganggu sinyal, sehingga kita tetap ada alatnya dan belum itu juga bisa dipakai besok ini. Karena beberapa bulan ini nggak ada yang boleh dipakai, ya. Dan alatnya tetap ada. Kalau memang besok pasti keberangkatan kita kadaruratnya dibolehkan, ya kita pakai. Apa gunanya? Kan kita di sini, usahanya sana supaya kita dengar doa-doa Ustaz. Kira-kira tawaf itu seperti ini. Nanti yang akan kita praktekkan nanti di asrama haji. Ya. Ini titik-titiknya. Nomor 1 namanya titik Ka'bah, 1 namanya Hajar Aswad, 2 namanya Multazam antara pintu dan Hajar Aswad, 3 pintu Ka'bah ini, 4 Hijr Ismail ini pintu setengah barat di luar Ka'bah, yang 5 Rukun Yamani ini sujud yang di sebelah arah Yaman, 6 ya ini adalah Maqam Ibrahim. Untuk kita tawaf, kita mulai dari titik nomor 1. Kita baca Bismillah ya Allahu Akbar. Kita kecup. Ini nanti kita prakteknya tanggal 24. Ya. Memulai tawaf, kita mulai dari titik nomor 1. Kita lambaikan tangan kita baca Bismillah ya Allahu Akbar. Baru kita melangkah. Ya.
berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 7 kali. Doanya yang pertama adalah ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Putar. Terus di buku itu setiap putaran beda doanya. Tapi doa awal tetap ini. Ada 2 doa yang tidak boleh diubah. Pertama pas memulai tawaf, kedua pada saat diukur ini. Nomor 5. Di sini kita lambaikan tangan kita kecup. Bismillah, Allahu Akbar. Di nomor 5 juga kita lambaikan tangan tapi tidak dikecup. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibu doa di nomor 5. Sampai di nomor 1 lagi. Pada saat kita berputar di nomor 5 baca Rabbana atina sampai nomor 1, maka selesai 1 kali putaran. Ya berapa kali Bu? 7. Maka ulang lagi. 2 3 sampai 7. Oke? Untuk bertawaf wajib menjaga wudhu seperti sholat ini dan menjaga adab kita. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh foto-foto, semuanya. Terus kenapa pertanyaan orang foto-foto pada saat tawaf? Mungkin itu bukan dia bukan umroh, tapi hanya keliling diri saja. Kalau umroh dijaga. Oke? Kemudian karena kita menjaga wudhu, jika saat kita berputar sampai ke 4, 1, 2, 3, 4 baru ke menuju 5 di sini keluar angin. Apa kita lakukan? Kita harus memperbarui wudhu. Di mana kita perbarui wudhu? Di sekeliling sini saja pakai yang santai. Kalau itu terjadi. Tapi rombongan tidak akan berhenti menunggu kita. Mereka lanjut. Kita lanjut lagi. Nanti setelah berwudhu, kita kan 4 sudah selesai. Tadi kan sampai ke sini baru 5 ya kan? Ibu harus mulai lagi dari titik ini untuk memulai 5-nya. Ya. Jadi bukan di sini dimulai tapi dari sudut nomor 1 namanya ada aja. Paham Ibu ya? Kalau terjadi. Nah, mungkin nanti Ibu suruh Ustaz, saya mau dulu tungguin nggak seperti itu. Orang tetap jalan. Karena kan ini ibadah. Ya. Ibu yang nyusul. Setelah berwudhu mulai di sini, berarti Ibu mulai nanti 5, 6, 7. Kira-kira kalau seperti ini Ibu masih bersama rombongan atau tidak? Enggak. Di mana ketemu lagi? Nanti di sini. Selesai tawaf, rombongan akan berhenti di titik nomor 6 namanya Maqam Ibrahim, akan melakukan sholat sunat tawaf dan berdoa. Di situ nanti mutawif dan tour leader menghitung lagi menunggu semua hadir. Jadi tunggu sini ya Bu ya. Dan ini tempatnya udah biasa akan kelihatan saja. Sambil pakai sal kan. Ibu nanti bergabung ke situ. Ibu selesaikan doanya, selesaikan sholat sunatnya. Nanti setelah lengkap kita minum air zam-zam, baru kita pindah melakukan rukun-rukun yang ketiga. Yang besar. Jadi aman ya Bu ya. Jadi begitu teknisnya seperti itu. Terus ada juga jemaah yang tua-tua nih, Pak, kalau nggak ditungguin, saya nggak bisa. Dia khawatir. Ya. Tapi selama ini kita melihat jarang juga orang yang buang angin pada semua. Jarang ya. Karena 4 tahun itu tidak sampai 1 jam. Kita kan udah dari waktu ada September. Ya, jarang sih. Tapi kalau terjadi, kan udah tahu caranya. Atau bisa jadi ya jangan bawa rombongan semua, kan bisa jadi kalau kita saudara di rombongan ya berdua kita mau dulu lagi ya apa teman-teman nanti sama-sama pulang nanti di 5. Jadi bukan semua rombongan, bukan tahu yang harus stop, itu boleh. Kita lanjut ke rukun yang ketiga yaitu sa'i.
Dan pada saat kita melakukan tawaf di rukun yang kedua, kita tidak boleh menyentuh Ka'bah. Kenapa? Kan kita lagi dekat Ka'bah nih. Tiba-tiba orang pengen meluk Ka'bah, nggak boleh. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Itu bisa membatalkan. Hah? Bisa membatalkan. Karena Ka'bah itu wangi. Wangi bisa membatalkan. Kita nggak boleh sentuh. Kain kiswa itu wangi, dikasih wangi. Kan dari salah satu sholat ikram boleh itu. Jadi kalau dia tergoda, kan kita tergoda tuh. Belum pernah itu. Masuk ke sama sih. Makanya kita harus belajar sekarang. Dengan orang yang tidak belajar, dia tergoda. Iya memang semua orang tergoda, kita meluk apa? Batal. Betul ya? Jadi tadi dulu. Ibaratnya kita ketemu nih, udah lama ketemu sama, nggak ketemu sama anak, tapi ketemu dia aja dulu, nggak bisa peluk. Itu artinya. Selesaikan dulu. Kita langsung ke sa'i. Ini kayak gini kondisinya nih. Nanti kemungkinan juga sama. Nanti di Januari ini ramai sekali. Setelah itu kita minum zam-zam, baru kita langsung sa'i. Sa'i adalah rukun yang ketiga. Sa'i itu adalah kita ya menuju ke Bukit Safa, dari Safa menuju ke Marwah, dilakukan 7 kali. Berdiri di Bukit Safa dengan menghadap Ka'bah lalu berdoa. Dibimbing semua ya sama mutawif. Berjalan menuju Bukit Marwah sambil berdoa berzikir. Kemudian pada saat nanti ada di lampu hijau, kita harus dilurus lari-lari kecil di antara 2 lampu hijau. Bagi wanita bisa jalan saja. Kemudian setelah sampai di Bukit Marwah menghadap ke Ka'bah lalu berdoa. Ini kita lakukan 7 kali bolak-balik dan doanya dibimbing sama Allah. Kayak gini kira-kira. Start di Bukit Safa ke Marwah itu 1 kali. Kembali lagi ke Safa dihitung 2 kali. Kembali lagi ke Marwah dihitung 3 kali, dihitung 4 kali, 5 kali, 6 kali. Pada saat ada di lampu hijau kita disuruh lari-lari kecil, doanya Rabbil fir warham wa'fu atau Rabbil firli warhamni wajurni. Doa yang pada saat kita bersujud ya. Dan itu semua dibimbing. Di buku semua ada. Oke. Apa bedanya tawaf dengan sa'i? Tawaf itu kadang-kadang nggak sempat kita lihat penosok. Kalau sa'i agak longgar. Sa'i itu agak santai. Tapi perjalanan dari sini ke sini jaraknya 450 meter. Dilakukan 7 kali. Berarti hampir lebih 2,7 kilo. Makanya di sini tidak boleh dipaksakan. Ya, kalau rasa-rasanya sudah tidak sanggup kaki boleh berhenti. Yang lain lanjut, nanti ditunggu. Kalau di sini kelihatan aja, ini tidak akan seperti tawaf orang hilang dari mana anda. Dan siapapun kalau anak-anak capek itu tungguin. Ya capek berhenti. Tapi itu kita wajib sampai 7. Mau berhenti di sini boleh, berhenti dulu. Mau minum mesal enggak, mau selonjor boleh, bagus. Santai aja usai. Tapi kalau mau ikut rombongan ya ikut. Tahu juga biasanya akan berikan semangat dan tidak akan berhenti. Ya, sampai selesai 7, finishnya di Marwah. Ya, setelah sampai di Marwah, baru kita tutup dengan rukun umroh yang keempat. Tahallul, memotong, memangkas beberapa helai rambut kita. Siapakah yang mentahallul? Yang mentahallul itu pertama adalah ustaz. Ya, yang berhak mentahallul adalah orang yang sudah tahallul. Itu intinya. Ya. Terus usahakan antara pasangan, mungkin suami istri, bapak nanti ditahallul sama ustaz, bapak minta
Itu sunahnya. Ya, sebaik-baiknya tahlul adalah seorang suami tahlul istri. Oke. Saya tunjukkan cara tahlul. Tahlul itu kan memotong. Ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim saja. Ya. Doa itu memotong. Memotong itu bukannya dibuka. Kan tadi kita masih jaga auratnya. Gak boleh dilihatkan auratnya, tapi dimasukkan tangan suami di sini. Potong juga lebar di sini. Bukan kayak gini ya. Sudah batal lagi kan masih ikrar. Sebelum tahlul masih ikrar. Setelah dipotong barulah selesai ikrar. Laki-laki pun setelah dipotong baru selesai ikrar. Kan tadi rukunnya 5 wajib. Kalau dilanggar dia batal. 1 niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahlul, 5 tahlul. Oke. Selagi sebelum tahlul maka berlaku larangan dan larangan tadi. Tidak boleh sentuh, tidak boleh lihat aurat, tidak boleh itu. Ya, akhirnya adalah di tahlul. Kalau sudah selesai tahlul, berarti umroh kita sudah selesai belum? Sudah. Kan umroh itu yang 5 aja. Selesai lah umroh kita. Betul. Kira-kira umroh yang pertama ini selesai jam berapa? Biasanya kita dari Madinah itu jam 2 ya, bergerak jam 3, 6 jam sampai biasanya jam 6 atau jam 7. Rata-rata sih jam 8 pas isya sampai di Mekah, istirahat, dimulainya jam 10 atau jam 11. Selesainya ini sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Itu memang sudah full ya hari kita. Jadi kalau nanti setelah tahlul belum masuk subuh, kita masih boleh istirahat ulang dulu. Tapi kalau sudah dekat sekali subuh, lebih bagus tungguin subuh dulu baru pulang hotel. Oke? Tadi ada yang lupa disampaikan bahwa ketika sa'i kita buang angin, tiba-tiba buang angin dan tidak wajib kita wudu, lanjutkan apa? Jadi bedanya tawaf sama masjid bagus. Bedanya tawaf dengan sa'i. Kalau tawaf itu wajib diperbarui wudu 2 rakaat. Kalau sa'i tidak. Sa'i boleh lanjut, ya. Tapi sebaik-baiknya perbarui wudu. Tapi nggak mungkin perbarui wudu itu masih sah. Kalau sa'i, itu ya. Ini kira-kira gambarnya. Nih sa'i ini boleh tanpa wudu. Makan dan minum boleh, istirahat dulu boleh, pakai kursi roda boleh, dilakukan sama wanita haid juga. Jadi kalau tiba-tiba tawaf nggak boleh, tiba-tiba selesai tawaf, selesai datang, ini lanjut, artinya umroh lanjut. Tapi pada saat tawaf datangnya, itu harus selesai dulu. Nanti kata Mas Walinya si saya. Jika kita masih masa subur, pasti itu nanti tanggal berapa sampainya. Kan ada ini, ada penahannya. Jika memang masih akan kita, dan jika ragu lebih bagus kita minum itu dulu. Nah, apa yang kita lakukan pada saat qadarullah nih? Baru perjalanan dari Madinah belum tawaf datang nih. Bukan dilakukan. Nanti tawaf juga tahu. Ya, salah satunya adalah kita menunggu dulu dimakan dulu obatnya, menunggu sampai terhenti. Itu juga dilakukan sama istri yang sudah menunggu sampai berhenti, baru tawaf. Baru kita mandi istirahat. Ya sekarang sudah lebih baik ya. Atau kita bisa menunda, kita bisa berhenti. Jadi di sini boleh semua ya, Bu, bisa ini. Baru tahlul. Selesai umroh kita. Untuk laki-laki apakah digundul atau tidak? Digundul itu lebih utama, tapi setelah selesai umroh kita yang terakhir. Kan baru umroh yang pertama nih, Bu. Umroh itu nanti dibimbing sama Samira 2 kali. Umroh pertama hari ini, nanti jeda dulu 1 hari, di hari ketiga nanti di pertama kali. Di hari keempat masih bisa umroh dari kelima. Banyak umroh bisa kita lakukan. Itu namanya umroh mandiri. Nah,
itu yang dibimbing 2 kali. Pada saat umroh pertama nggak usah gundur dulu pada. Kalau gundur nanti nggak ada lagi yang mau ditanya. Dan itu memang disunahkan kita pulang nanti gundur. Yang laki-laki ya, dan ibu-ibu ya. Karena gundur itu lebih utama. Terus umroh itu setelah kita selesai umroh, kita kan tiap kali ke masjid. 1 kali kita ibadah di Masjidil Haram, pahala itu 100.000 kali. Kalau tadi di Madinah 1.000, di sini 100.000. 100.000 itu sama dengan 273 tahun satu ibadah. Makanya, jadi manfaatkan waktu ini, memang waktu yang tidak panjang ini, 5 malam ini. Ya, makanya kita harus pintar-pintar jaga fisik. Istirahat itu ternyata penting. Minimal setidak-tidaknya 3 jam itu wajib. Karena tubuh kita tuh butuh pemulihan dia. Jangan di masjid saja terus, tidak akan ada yang kuat. Makanya kita sediakan makannya, kita sediakan segala macam. Jadi makannya. Dan hotel kita besok itu jaraknya 500 meter dari Ka'bah. Ya, ada hotel yang dekat, ada. Cuman besok itu memang rombongan lebih banyak sesuai dengan takdir Pak. Rombongan lebih banyak di sini. Mau agak sedikit jalan ya dia, tapi jalannya lurus. Kalau di Madinah seperti. Tapi tinggal kita nanti yang mengatur kapan kita istirahat, kapan kita masuk. Terus perbanyak sholat tawaf sunnah. Setiap ke masjid misalkan tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kita tidak harus berniat ambil mikot, tapi tetap pakai ihram. Ya, niatnya tawaf sunnah lakukan 7 kali, sama. Doanya sama. 7 kali, habis 7 kali sholat sunnah, ya. Kenapa? Karena ada rahmat Allah pada saat kita melakukan tawaf itu dapat 60 rahmat. Pada saat melakukan sholat di depan Baitullah dapat 40 rahmat. Pada saat memandangi Ka'bah saja dapat 20 rahmat. Jadi ambillah yang 120 ini terus pada saat kita datang. Tawaf, sholat, kita memandangi Ka'bah. Ambil terus. Ya, sayang kalau kita lihat. Oke. Dan hari itu di situ tidak terasa. 5 hari atau 6 hari di Mekah itu sebentar dimanfaatkan, dan di Samira nanti ada itinerary, ada jadwalnya semua. Mulai dari keberangkatan sampai hari pertama di Madinah, hari kedua di Madinah, hari ketiga itu ada jadwal semua. Nampaknya aja kita diatur semua. Sampai sholat tahajud kita diatur. Kita tahajud itu nanti berjemaah. Di Mekah juga seperti itu. Hari pertama ngapain, hari kedua ziarah kemana. Jadi sebenarnya semua jemaah tinggal ikut jadwal. Kenapa kita buat jadwal padat seperti itu? Karena banyak orang tanpa dijadwalkan dia bingung. Ngapain ya? Gitu kan? Tapi karena sudah dijadwal itu sudah ikut saja. Sehingga hari-harinya benar-benar efektif. Terus ada jemaah, Pak, kalau diatur semua kapan? Kami jadwal sendiri. Boleh. Mas, kan ada jadwal-jadwal itu masih ada. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Itu kira-kira garis besarnya yang kita lakukan nanti selama kita. Silakan Bu, jika ada pertanyaan. Ada yang kurang paham? Ini Ustaz, saya kan bawa balita. Iya. Umur 4 tahun lebih. 4 tahun. Ya kan dia bakal ikut tawaf itu insya Allah. Semisalnya dia butuh air, berarti
Ya itu hati-hati. Sama juga bapak-bapak. Bapak-bapak itu gara-gara dia mau supaya ikramnya tidak kena najis, Iya. dibuka dari luar kamar mandi. Itu sudah salah. Kalau dibuka dari luar kamar mandi pasti dia pakai sesuatu yang berjahit ke kamar mandi. Pakai sarung, pakai pendek, itu udah benar. Kalau dibuka di dalam kamar mandi kan semua bisa digantung, apa. Sebenarnya pada saat di kamar mandi kan hanya Allah, malaikat dan kita. Itu bebas sebenarnya. Ibu boleh buka asal tidak kena najis. Yang penting jangan pegang sabun. Gitu. Mandi boleh nggak? Ada pertanyaan. Boleh mandi tapi jangan pakai sabun. Kan tidak dilarang. Contoh kita keringat, kita gerah, mandi aja, tapi tanpa sabun. Karena ihram kan. Ingatkan anak-anak, ya, biar dia larang anak pantang itu aja bu, nanti diingat-ingat sama anak. Jangan pegang sabun, jangan pegang parfum, ya, tisu basah yang wangi, itu. Terus nanti karena kita rombongan ibu ya, rombongan itu selalu kita tuh di briefing sebenarnya. Ketemu briefing itu 3 kali dalam 1 hari. Kita sarapan pagi dan bareng-bareng. Ibu kalau udah mau tanya itu tuh ke petugas. Mutawif tuh leader kan selalu standby. Itu sampai siang nanti ngapain? Nanti makan siang kan ketemu lagi. Tanya lagi tuh sampai malam. Nanti makan malam ketemu lagi, tanya lagi tuh sampai besok pagi. Apakah tajud kita nanti gimana kumpulkan gitu. Walaupun di WhatsApp kan dia di grup nanti ada. Kadang kan ada orang tidak lihat grup. Lebih update tanya ke mereka. Nah, biasanya petugas selalu memang dia standby pada saat jam makan itu, pagi, siang, sore. Jadi kita bisa update. Contoh ibu mau izin nih, nanti kita nggak mau ikut rombongan soalnya Ustaz, boleh kan, tidak masalah. Tapi ibu kan pamit dulu, supaya mereka nggak tunggu-tungguin. Intinya kita melakukan rukun 5 itu dulu, itu yang wajib, ya. Terus setelah ibu umroh tadi kan umroh pertama tuh, umroh pertama itu niatnya adalah untuk kita nih, ya. Nanti ada umroh kedua. Umroh yang kedua itu sebenarnya kita sudah boleh namanya badal umroh. Badal itu kita yang melakukan, tapi niatnya di belakang kita tambah tuh. Di buku ada. Nawaitu umrohtan li abi, li umi. Kalau kita buat li abi, nama abi kita sebutkan syaratnya dia sudah almarhum, almarhumah. Itu berarti kita mengumrohkan dia. Namanya badal. Nah, itu lakukan di umroh yang kedua atau umroh ketiga untuk umroh selanjutnya. Kenapa rata-rata umroh yang kedua masih untuk kita? Karena pertama umroh itu bisa jadi ada kekhawatiran di kita, kayaknya kemarin kurang sempurna nih. Jangan badal dulu. Kenapa? Kan masih ada hari untuk umroh badal, masih ada. Umrohlah untuk kita lagi menyempurnakan umroh yang pertama. Itu lebih baik. Kenapa? Percuma juga badal kalau umroh kita belum sempurna. Di umroh kedua biasanya kalau saya nyarankan umroh pertama udah mantap. Kalau benar-benar udah mantap nggak apa-apa, langsung badal. Kalau belum, umroh kita lagi dulu. Sebaik-baiknya sempurnakan kita. Kan masih ada 5 hari kan? Baru badal. Nah badal itu ada caranya. Badal itu bisa kita melakukan dengan fisik kita. Kalau nggak sanggup, bisa kita minta bantu ke Ustaz. Ustaz yang badalkan. Nah tapi itu nanti ada jasanya. Silakan nanti kasih jasanya. Begitu biasanya. Apalagi bu, yang masih kurang paham, nanti biar bisa juga disampaikan ke keluarga. Ibu kan 7 dengan bapak ya, bertiga nih bu bapak, berarti sisanya anak yang 4. Nah anak itu yang paling kecil 4 tahun. Setelah itu 9 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 12, 14 tahun. 14. Yang kecil 4 tahun itu perempuan, Laki-laki, yang 9 tahun perempuan, perempuan, laki-laki keduanya. laki-laki sampai yang tua Ya. kan. Terus nanti pengaturan kamar gimana? Sudah? Yang saya baru dengan anak yang kecil.
bapak berempat. Ada laki-laki dengan laki-laki bapak. Ustaz. Nanti gini Bu, yang untuk buat tempat kamar, yang Iya. tempat ya, Iya. Nanti Ibu yang saya, Ibu Linda, sama yang kecil. anak perempuan, sama yang yang kecil. kecil. Jadi bapak dengan laki-laki. Laki-laki. Semuanya 4. Oh, ada yang 3 kamar berarti ya? Iya. Ada yang tiga. Berarti bapak yang 3 kamar. Iya. Saya berempat. Jadi 4 sama contoh sama yang 4 plus 1 yang 3 plus 1. Satunya 3 ya. Iya. Nanti kan kamarnya insya Allah berdekatan sebenarnya. Nanti kan satu hotel semua. Nanti kita susun. Terus kan bisa saling saling tunggu-tungguin juga. Dekat-dekat. Gak apa-apa. Yang agak khawatir ini yang kecil. Kecil ya. Iya, karena langsung berbicara. Tapi banyak berdoa aja di sana. Insya Allah. Mudah-mudahan aman semua. Iya. Apa yang lebih banyak terjadi? Ya Bu ya, biar makin mantap. Pertama, Bu, kita ini tamu Allah. Ini banyak kejadian dari kalau tamu Allah, kita jadi tamu dulu. Ibaratnya ibu namu nih. Prinsip pertama pakai dulu. Bertamu berarti kita yang harus ikutin apa kata si pemilik rumah. Itu ya. Berarti pertama tidak boleh suka kita, tidak boleh kepengen kita semua. Contoh kita mau bertamu ke rumah Pak Kusnadi, ternyata Pak Kusnadi di rumahnya nggak boleh perokok, kita perokok, nggak boleh dong kita paksain. Ternyata di Kusnadi nggak boleh banyak bicara di rumahnya, kita mau banyak bicara, nggak suka lagi. Berarti apapun kebiasaan kita nggak bisa kita pakai. Apa kebiasaan orang sini? Gampang tersinggung, gampang baper, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit komplain. Di sini nggak berlaku. Kalau kita lakukan ini, berarti si pemilik rumah nggak ridho. Kalau nggak ridho ya percuma udah aja. Itu nggak susah kan? Kenapa seperti ini? Karena masih banyak orang di situ yang dia tahu komplain, yang dia tahu pokoknya dia kayak ini. Dia maunya perfect semua, nggak ada yang perfect. Hotel, walaupun kita sudah canangkan, contoh di kamar kita, tiba-tiba bisa aja kita keluar di sini ngomong ke sana, terpancing kan kita. Gimana nih? Padahal kita mau ibadah, kita lagi gimana nih masalahnya? Harusnya kan kita tenang aja. Sampaikan kata berpikir, bisa kan kamar saya? Dia pasti akan cari kan. Tapi kalau nggak nanti kan bisa bicara kan. Ya betul, di sini gue juga fokus. Besok Januari, ya, Desember Januari itu orang harus semua pada kumpul. Makanya harga itu sekarang berbeda, tumbuh tinggi. Ini baru pulang kan teman-teman kemarin dari situlah kita harus mengkondisikan kita tamunya nih. Berarti kita nurut dong. Aja pada saat kita dulu, karena ini bukan kita menjadi tamu manusia, maka Allah lah dari berapa. Biasanya di awal dari pokoknya itu tenang, sabar, biasanya mudah. Yang sering diuji itu memang yang dari awal dia tidak siap sebenarnya. Kalau kita siap, kemarin saya bawa kakek-kakek. Juga lagi bermasalah dia punya usahanya, nanti kita sepakat dulu, oke? Kita gini ya, sepakat. Udah lancar ya sudah pulang, tidak sakit, tidak ada apa. Saya kira begitu, yang penting kita kesiapan. Nah, ini bukan keluarga besar. Ya. Harusnya sih bapak hadir aja nih, biar kuat. Jadi semoga gue bisa sebutkan Pak, dan nanti mungkin bisa. Intinya kita dulu nih,
pada saat kita mau berkomentar terpancing emosi, tahan dulu nafas 10 menit, diam dulu kan, biar udah selagi dia ini jangan dulu jalan-jalan dulu berkata-kata, kira-kira kayak itulah saya diajar. Tarik nafas, tahan 10 menit baru ngomong. Karena banyak orang sampai di sana kita salah, terpancing mana, terpancing ke sana. Nggak ada gunanya bu. Ini siapa yang hebatnya di sini? Siapa yang hebat? Nah, sahabat. Terpancing dengan mutawif, terpancing dengan tetangga, terpancing dengan bla bla bla. Orang yang lolos itu kan nanti terakhir pulangnya kan ada mabrur kan? Umroh mabrur, haji mabrur. Mabrur itu pada saat ibadah diterima. Ciri-cirinya setelah pulang, pertama harusnya dia jadi lebih baik. Apa yang lebih baik? Hidup lebih baik, ibadah lebih baik, adabnya lebih baik. Dan lebih baik itu ya kalau biasanya kita kayak gini sholat kita di situ kan kejar-kejaran. Di situ 1 jam sebelum orang azan kita sudah siap-siap bersih. Kita nggak bisa nggak kita melakukan itu sampai sini? Kita dapat ketinggalan sholat jemaah, kita selalu sabar, kita selalu mandiri. Itu kan arah kebaikan. Yang namanya mabrur itu diterima itu ada efek itu kepada dia setelah pulang. Itu mabrur. Kalau setelah pulang malah dia tidak lebih baik, nggak ada mabrur. Berarti kemarin kita jalan-jalan nih di sini. Kita mau dapat mabrur atau enggak? Mabrur dong. Maka untuk dapat mabrur, kita belajar nih. Kita mempersiapkan diri untuk supaya dapat mabrur. Ya, makanya kita tahu ilmunya. Oh ya, ini ujian nih. Apa yang kita lakukan pada saat kita dapat ujian di sana? Pertama istighfar, kedua kalau ditambah itu ya kita terbiasa. Aja. Pada ada pertanyaan? Besok itu ibu berangkat, salah Pak Gus Mardi juga datang di Pak Raya. Banyak mitra-mitra kita juga yang besok berangkat. Jadi ada sekitar 20 mitra. Mitra itu adalah orang-orang yang memang sekarang dia mendampingi jamaah. Karena kan kita sering bertugas. Apa lagi Bu kira-kira Bu? Coba ya, nanti sambil jalan ya. Terus nanti kan Ibu diundang di grup. Boleh kita tanya nanti kenalan juga dengan Bu diundang di grup. Terus nanti kan ada persiapan-persiapan juga untuk wanita, pakaian berapa itu nanti di grup. Sebenarnya pakaian itu kalau bapak-bapak 5 pasang aja. Kita 13 hari itu butuhnya 5 pasang. Ya. Hari ini pakai yang ini, pasang ini, yang untuk di luar ya. Kalau pakaian dalam itu sesuai hari. Hari ini kita pakai nih kayak saya nih pakai ke masjid atau pakai juga kayak gini. Hari ini sehari dipakai. Untuk besok yang ini kita gantung tuh. Kenapa di situ memang benar tidak ada bau pakaian kita. Mau berkeringat pun tidak bau. Memang seperti itu. Jadi lusa bisa dipakai lagi sebenarnya. Berarti untuk ngirit nih, untuk mengirit koper, mengirit pakaian banyak, kita buat 5 pasang dulu. Dan rata-rata kan memang kita pasti belanja di situ. 100 jadi nggak usah banyak-banyak juga pakaian. Terus perlengkapan pribadi paling itu. Terus kan kita nanti butuh di sana itu perbanyak sedekah. Ya. Nah, untuk sedekah itu kita ke masjid kan mau sedekahnya. Itu nanti tukarkan duit rialnya, duit mata uang yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil itu kita sediakan di sini. Kalau ibu hanya butuh tukar rial saja banyak di bank, cuma tidak akan ada yang kecil-kecil. Nanti di sini, nanti di grup sampaikan, nanti ibu boleh tukar duit kecil-kecil di sini. Ya, sesuai dengan kurs pada saat itu. Terus yang kedua juga untuk hubungan komunikasi internet, karena di bawah kita kerjasama sama Telkomsel, disamain harga sama Telkomsel, nanti ibu tinggal dari sini, nanti orang Telkomsel yang menginjeknya, memasukkannya, itu supaya paketnya aktif di sana. Itu dari kita. Nah nanti itu di grup kita komunikasi.
Pak Dayat juga dari Polda. Kami banyak juga mendampingi teman-teman dari instansi, Bu. Cuman saya lebih senang ketemu dulu. Kenapa? Kadang ini atas kesibukan kita, jangan sampai kita ke rumah Allah itu dalam keadaan sebenarnya tidak siap. Sayang. Jadi mau sampaikan ke Bapak minimal 1 hari sebelumnya. Kalau ada Bapak saya sampaikan. Iya, Ini nggak ada hubungan dengan jabatan apapun di sana. Saya sampaikan siapapun yang datang minimal 1 hari atau 2 hari kita benar-benar sudah mempersiapkan. Udah tinggalkan tuh, bosan gitu Pak. Kan udah izin. Kemarin saya udah kasih surat itu cuti kan. Memang kayak gitu. Kalau enggak pasti akan sampai sana. Sayang. Ada 3 janji Allah pada saat kita sampai di Baitullah. Jadi sesuai itu. Allah janji kayak gini. Sampai di Baitullah. Sampai di Baitullah. Allah kasih garansi jika dia mau ampun maka semua dosa diampuni di Baitullah. Kedua, kata Allah, jika dia berdoa maka semua doanya dikabulkan. Semua. Itu janjinya Allah, bukan janjinya kita. Yang ketiga, maka tidak ada fakir bagi orang yang pulang dari Baitullah. Yang banyak kita butuhkan sekarang adalah bagaimana dosa kita diampuni, doa kita dikabulkan. Bayangkan, yang dapat janji Allah ini adalah orang yang memang siap ke sana. Kalau kita mau ke sana dalam keadaan tidak siap, tapi sampai juga, jangan harap akan dapat janji Allah. Maka persiapan itu dari sekarang. Ada waktu kita benar-benar seperti kita mau sholat itu, mau sholat tahajud. Nah mungkin bangun tidur lari-lari ambil wudhu langsung tahajud. Menurut saya itu bukan tahajud. Tahajud itu bangun dulu, sabar dulu, tenang, persiapkan untuk berwudhu. Setelah berwudhu, ini benar nggak kita? Siap lahir batin. Baru tuh nikmat aja. Ini benar nggak kita mau umroh? Jangan sibuk terus itu berangkat. Nggak seperti itu juga. Itu yang saya sampaikan satu. Siapapun yang mau berangkat, karena kita tamu Allah, tamu dari Zat pemilik semua kehidupan kita. Ini nggak main-main. Jadi kalau menjadi tamu Allah, berarti kepentingannya nomor 1. Nggak ada lagi kepentingan di atas itu kan, Bu. Ini tamu Allah. Jadi itu yang harus kita persiapkan, karena kita bukan pergi jalan-jalan, bukan pergi kemana-mana, kita mau pergi ke ziarah, lakukan ibadah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup Pak Kuspardi, cukup ya. Jadi sampai jumpa lagi kita di